up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know your beauty, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. Only you saw what I can see. You'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know. You don't know you're beautiful. You don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Yeah, I said it, we are. This is Rock Nation. Pledge your allegiance. Ibu owner Loli Cafe. Ibu berharap kedepannya kamu penuh semangat untuk kreatif dan inovatif meskipun dalam kondisi pandemi. Ya. Dalam mengikuti kegiatan MPLS di tahun pelajaran 2021-2022. Aduh, MPLS online. Sebosan itu dan setidak menyenangkan itu. Apalagi kalau misalnya jaringannya lemot. So far MPLS online sih nggak ada yang seru ya. Soalnya kalau MPLS online kan kita nggak ketemu sama teman-teman. Cuma ketemu di Zoom Meet. Cuman ada momen dimana aku pernah join kelas orang di Jimit. Gue nggak ngerti cara login akun Google gimana. Alhasil mentor gue kesel. Ya, keselnya sampai saat gue jadi caos. Maaf ya. Kan kita yang harusnya tuh mengenal lingkungan sekolah secara langsung. Tapi di situ tuh kemarin kita cuma di layar kaca aja gitu loh, kayak Zoom, Google Meet gitu-gitu doang. Sebelum gue masuk di sini tuh kayak udah ngeliatin semua YouTube-nya SMK 3. Dan yang sekarang di YouTube. Jadi gue kayak, ya gue udah nonton semuanya. Ya namanya juga baru pertama kali ngeliat ya. Muka-mukanya tuh. Awal-awal Yang kayak lo tuh nggak tahu muka orangnya tuh kayak gimana, kayak di foto profil doang karena nggak sesuai sih sama aslinya ya kan. kalau lagi Zoom meeting atau apa itu pasti kayak sambil santai, rebahan, tiduran. Bisa tidur ya saat MPLS. Jadi menurut aku itu suatu hal yang menarik untuk aku pribadi. Salah satu kejadian yang nggak pernah gue lupain adalah gue pernah lupa matiin kamera waktu jam pelajaran, dan itu posisinya gue lagi tiduran sambil nggak pakai baju seragam. Maaf ya. Terus kita bikin regu, terus kita bikin yel-yel, kita nyanyi-nyanyi bareng lewat Zoom. Udah sih, itu aja. Pada intinya bosen, udah gue bingung. Untuk anak-anak TKJ ya, mungkin dulu kita kenal subnetting dulu. Itu diajarin yang pas masa-masa online ya, Google Meet. Jadi pas offline itu diajarin sama Pak Hanan, karena dasar-dasarnya kita nggak ngerti. Jadi pas offline kita kaget. Itu dalam sekurang lebih 6 bulan ya kita nggak ngerti apa-apa karena online itu. KBM online sama offline itu benar-benar kita kenal di online dengan orang yang sama sebenarnya, tapi begitu ketemu di offline itu kayak wah beda banget. Aku sangat excited ya karena bisa bertemu dengan langsung sama teman-teman aku seperti Dialova, Ananda dan yang lain-lain. Itu membuatku bergairah sih. Yang tadinya ketemu virtual bisa lebih mengenal secara langsung dan bisa kenal guru lebih banyak. Udah kenal sama siapa-siapa, jujur. Kayak ngobrol bacot kan kayak orang baru
nggak pernah ketemu, terus tiba-tiba kenalannya by HP, itu kayak aneh banget kan, awkward banget lah parah. Pas kalinya masuk offline tuh masih seru-seru banget karena baru masa-masa perkenalan gitu, jadi so far oke lah. Kita kan dibagi 2 sesi, ganjil dan genap. Gue kebagian di ganjil. Mungkin di awal fine-fine aja karena siswanya dikit. Pas digabung ganjil genap, itu tuh jadi rame banget. KBM-nya kan waktu KBM pertama kali itu kita sesi kan. Sesinya tuh nggak enak. Kalau yang masuk pagi enak sih. Yang nggak enaknya itu sesi masuk siang karena udah panas. Terus juga jam-jamnya orang-orang tidur kan. Jadi ya udah kita ngantuk-ngantuk aja berangkat sekolah. Ada masuk pagi sama siang, ketemunya dikit banget. Gue ingat banget pertama kali masuk kelas, itu tuh gue sama nengok yang kayak selingak-selinguk karena semuanya tuh mirip, semua pakai kerudung, pakai masker, dan gue nggak tahu ini kelas gue atau bukan. Dan ternyata gue sama yang kayak ada yang untungnya ada yang kenalin gue kan cari kan di mana nih yang gue kenal. Terus ada yang kenalin, oh iyalah bener-bener kelasnya. Ya udah, habis itu gue masuk. Kayak ini kok nggak ribet gitu ya, maksudnya kayak duduk sendiri-sendiri, udah gitu jauh-jauhan sama teman, dan kayak mau berinteraksi sama teman pun kayak agak susah gitu sih sebenarnya. Jadi kita masuk itu harus menggunakan masker. Itu kita kayak jadi canggung banget, yang dimana kita awalnya kenal dari handphone, terus habis itu kita ketemu langsung, terus jadi kayak ngobrolnya canggung gitu. Nah, gue itu di absen ganjil, jadi gue cuma bertemu dengan sekitar 18 orangan teman gue yang sekelas. Dari situ ya masih canggung, masih ngobrolnya masih kayak belum terbiasa lah, belum kayak encer banget, masih kaku banget. Dan bahkan siswi genap ini tuh kayak berisik banget, jadi kadang kita tuh kayak anjir apa sih ini berisik banget. Rasanya pasti excited banget kan, kayak wah akhirnya gue belajar tatap muka. Karena gue udah males banget sih harus join Google Meet. Waktu pas awal masuk sih kayak introvert gitu ya, kayak aduh temenan sama siapa nih gue. Bagaimanapun kita harus adaptasi. Hal yang paling gue nggak bakal lupain di sekolah cuma satu sih, jatuh cinta sama jurusan sebelah. Waktu itu kita lagi project, namanya project batik, di mana satu orang itu bikin batik dengan panjang kain 1,5 meter, 1 meter, ya bisa bayangin lah segede apa. Dan itu tuh satu kelas dapat semua, dan itu harus selesai sebelum bagi rapot, yang dimana biasanya sebelum bagi rapot tuh kan kita libur kan, karena nggak ada materi apa-apa. Jadi satu sekolah tuh pada libur, kita nekat satu kelas kompak masuk cuman buat demi ngerjain itu project batik. Dan sampai sekarang masih ada foto-fotonya, itu benar-benar hujan-hujanan, kita bablas dengan pakaian yang emang udah nggak layak sih. Tapi tetap itu seru banget dan nggak akan dilupain. Waktu itu pernah UAS ya, samping gua ada virus, dia lumayan buat onar. Jadi gue berpikiran bahwa gue pengen cairin nih suasana kelas nih, gue pengen cairin. Karena lagi itu ulangan tuh sunyi, panik, ya kan, takut. Jadi gue pengen nyairin suasana kelas. Terus gue suatu saat gue berpikir guru pengawasnya udah keluar. Jadi gue nyanyi di situ. Gue nyanyi pas ulangan. Jadi untuk nyairin aja nyairin. Tiba-tiba pala gue ada yang jitak. Ternyata guru pengawasnya. Habis itu gue sempet pengen dibawa di jalur hukum, cuman karena gue minta maaf secara sopan lah, akhirnya itu nggak terlalu dibawa serius. Dan lebih kaget mencengangkannya lagi, ibu itu adalah wali kelas gue di kelas 12 TKJ 2 ini. Pas mau ujian praktek, itu kayak satu kelas benar-benar yang kayak cukup hektik dengan kepanikan mereka masing-masing, kayak yang aduh gimana nih udah mau ujian praktek bla 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 gitu kan. Itu cukup kocak sih, jadi semuanya kayak panik gitu. Dan pas di hari H ujian juga semuanya tuh benar-benar yang kayak fokus hening ngerjain ujian prakteknya, sedangkan biasa di kelas tuh kayak rame banget kan. Pernah waktu itu jadi lagi jadwalnya senam, dan kelas gue sama ada satu kelas lagi di Boga
Itu kita malah ngumpet di dapur dan kita nggak ikut senam, dan itu kita keciduk sama Pak Hari, dan pada akhirnya kita semua diomelin. Dan maaf ya Pak Hari kalau Pak Hari lihat ini. Kelas 10 kalau nggak salah ya, itu gue diomelin sama salah satu guru karena ketahuan duduk di atas meja. Terus konsekuensinya itu dikasih kayak gue disuruh bikin surat permintaan maaf. Itu minta tanda tangan orang tua, wali kelas, sama tanda tangan guru ini. Ini pernah sih kayak konyol banget ya. Jadi kan si Kiki, dia nelpon gue tuh, gue lagi di musola. Dia nanyain ruangan bahasa Inggris kan. Karena Pak Dedi kata nanyain. Nah gue pikir itu si Kiki nelpon ya udah nggak ada Pak Dedinya. Ternyata di situ Kiki lost speaker sama ada Pak Dedinya. Dan gue bilang itu kayak, Iki gue males banget belajar bahasa Inggris. Terus habis itu kata Kiki, dia nggak ada Pak Dedi. Jadi Pak Dedi itu denger. Terus habis itu ya udah tuh ujung-ujungnya gue kasih tahu kan, kalau kita tuh ada di ruang 6, kita nggak mau pindah di ruang Pak Dedi yang katanya itu 20 berapa gitu. Terus ya udah tuh akhirnya kita tetap belajar bahasa Inggris. Maaf ya Pak. Entah itu pas Gibra, entah itu OSIS MPK, entah itu di sekolah yang lain, itu nggak bakal saya lupain sih. Kayak kita bareng-bareng event di situ, kayak kita susah bareng, seneng bareng, sedih bareng di organisasi tempat kita berkumpul di situ. Walaupun agak capek, tapi seru aja gitu. Organisasi-organisasi semuanya itu bakalan gue inget sih sampai bertahun-tahun ke depan ya, karena sangat amat bikin lelah, tapi sangat menyenangkan. Kita kan SMK ya, jadi gak ada kelas tetap gitu. Jadi kita nyari-nyari kelas, kadang gak dapet kelas, terlantar di pinggir-pinggir koridor. Momen di saat kita bareng-bareng ke puncak tahun lalu, yang niatnya itu kita mau menyatukan circle-circle di kelas kita yang benar-benar ya, circle kita kan kental banget. Pengen bakar-bakar. Terus juga sempet bikin nasi kuning di kelas. Itu gue seneng sama kekompakannya anak TKJ. Waktu itu kita ada keputrian. Terus kita ngumpet di studio sekolah. Terus itu empet-empetan banget, mana waktu itu studionya tuh belum ada AC. Jadinya kita kayak kepanasan gitu. Terus pokoknya pas tiap ada yang lewat tuh kita kayak ketar-ketir sendiri. Paling masalah seragam, terus masalah sepatu, dan paling tiba-tiba dipanggil Pak Dedi aja sih. Semenjak PKL tuh, karena gue ngerasa kayak nggak ada materi apa-apa lagi di sekolah ya, dan udah kebiasaan sama PKL, gue tuh masuk jam 9, jadi gue kayak kesiangan atau menyepelekan kadang, dan walaupun udah berangkat tetap setengah jam sebelum masuk, cuman ternyata di jalan tuh ada aja hambatan. Jadi ya kayak total ya udah 10 kali telat tuh. Oh, tidur di kelas. Gue sampai kena notismen dari guru, lu kenapa tidur mulu di kelas? Ada apakah, begadang mulu kah? Bukan pura-pura sih, sebenarnya gue sakit beneran, kayak pusing, beneran pusing, tapi sebenarnya bisa ditahan, cuman nggak mau aja gitu. Jadi ya udahlah ya. Terus kayak sakit perut itu juga pernah, tapi itu beneran sakit perut kok. Sedikit. Awalnya sih pamitnya dari rumah pengen ke sekolah telat, bawa ke Ancol. Mohon maaf Bapak Ibu guru. Ya kurang lebih kalau bandel paling melanggar kerudung, rok, dan kaos kaki. Gue tahu ini tuh nggak boleh banget sama sekolah, dan kalian nggak boleh contoh. Sepatu flat shoes. Maaf ya Bu Vi. Paling itu sih. Gak banyak kok, aku tidak nakal kok di sekolah, baik-baik. Oke. Biar anak Aceh, kalau mau praktek, serasa pindahan rumah. Nih. Biar anak kecantikan, kita yang butuh model, kita yang bayar. Weh, model. Biar anak kecantikan, yang kalau di sekolah rambutnya paling berwarna. Biar anak kecantikan, kalau praktek mereka harus main narko. Bukan beneran ngantuk, pakai lipstick. Biar anak kecantikan, kalau ditanya jurusannya apa, pasti dijawabnya pantesan cantik banget. Biar anak kecantikan, kalau sekolah isi tasnya makeup semua. Bagi dong, bagi. Biar anak kecantikan, kalau nggak pakai apron ya jepit di mana-mana. Biar anak kecantikan, kalau ditanya kenapa pakai pansus, kan praktek. Biar anak kecantikan, kalau di kampus ya kalau nggak makeup ya tidur lah. Gua anak kecantikan, nyimak aja lah.
Jadi aku PKL di Hotel Episode Gading Serpong. Aku PKL bareng Ahya, Bernadette, Fadil, Sheila, Salsa, dan masih banyak lagi. Gue PKL di Butik Anvesposa bareng Yupita Setiani, Anjani, sama Ariel. Gue PKL di JW Marriott Jakarta, Hotel Jakarta. Dan gue di sana sama Fandi, Yola, sama Aziza, dan sama gue sendiri. Jadi waktu itu aku dapatnya di Valentino Napitupulu Butik di Tebet, Jakarta Selatan. Gue PKL sama Laureta, Ribi, dan juga Fania. Aku PKL di Pullman Jakarta Indonesia. Gue PKL di Notaris Supriyanto. Terus PKL-nya sama siapa aja? Sama Restri, Naila, sama Siti Anissa. Gue PKL di Ricky Collection, itu gue sama Intan, sama Rahel, sama Hilda. Kita berempat. Pengalaman menarik, itu menarik banget. Kita baru PKL 1 bulan, bahkan kayaknya masih kurang 1 bulan. Tapi kita udah langsung diturunin ke dalam sebuah fashion show, namanya Indonesia Pride. Dan itu kita langsung ketemu dengan model yang emang high class, dan desainer-desainer yang udah ternama. Salah satu yang gak pernah gue lupain adalah momen-momen waktu gue outing ke puncak. Gue bersama-sama senior-senior salon gue dan juga owner itu kita jalan-jalan ke puncak Bogor dan kita cuma bawa diri, kita gratis. Itu benar-benar kenangan yang ngebekas banget sih di hidup gue. Hal yang paling gue suka selama PKL itu pas perpisahan. Kita sama kakak-kakak PKL di sana yang dimana alumni SMK PGRI 3 Tangerang juga, kita melakukan tukar kado dan bahkan kita perpisahan itu kita ke taman mini entah have fun bareng, main-main dan sebagainya. Awalnya kita PKL di sekolah sih, kayak sebulan kita di sekolah, ditempatin di sekolah dulu, habis itu di PLN. Nah, di PLN ini kita banyak ngerjain tugas, dan kita ketemu juga sama teman-teman baru, entah itu dari SMK lain, ataupun universitas lain yang lagi magang. Dan kita punya kenangan bareng nih, saya, Ibnu, sama 3 orang dari universitas ini. Lo bayangin aja lah, Tangerang Jakarta Selatan naik motor ya gempor. Jadi gue naik kereta. Nah, itu seru banget kayak lu dari stasiun, kan gue dari stasiun Poris. Dari stasiun Poris ke Duri, dan Duri itu ramai banget, Cok. Dan gue harus kayak dari bawah, harus naik ke atas, nyebrang, turun lagi ke bawah, nyari lagi tempat duduk. Itu seru sih menurut gue sama PKL. Aku pernah ikut meeting sebagai perwakilan training bareng Director Culinary of Company Jehal Group. Lalu di situ aku sempat dilontarkan pertanyaan oleh director tersebut mengenai HICCP dan aku bisa menjawab serta menjabarkan apa arti dari HICCP tersebut. Lalu setelah itu yang membuat terkesan ialah aku diberikan applause oleh atasan-atasan dan director tersebut dalam satu ruang meeting tersebut. Hal yang seru dari kita PKL ini tuh kita nambah temen. Ternyata kita di sana tuh nggak cuma anak SMK 3 aja, jadi ada dari anak SMK 4 kabupaten. Nah, dia juga sama jurusannya tata busana. Jadi kita kayak seru-seruan, have fun, kita karaokean bareng, kita ngerjain payatan bareng, terus kita juga nginep bareng di sana. Jadi kita kayak punya hubungan yang deket gitu lah, saling menjalin hubungan di situ. Maksudnya hubungan pertemanan ya guys ya, bukan yang lain gitu loh. Jadi kita deket banget waktu itu. Gue kira kan kayak PKL bisa bangun lebih siang daripada sekolah, ternyata tidak guys. Saya bangun lebih pagi gitu. Karena harus kayak pergi naik Gojek, terus naik kereta ya kan. Berdesak-desakan, itu culture shock parah ya, culture shock banget gara-gara ya pagi-pagi ternyata dunia perkantoran, dunia kerja tuh tidak semenyenangkan itu. Ya semangat ya buat kita semua. Aku orangnya nggak boleh keluar malam-malam gitu kan sama orang tua. Pas PKL bisa. Dari segi dari segi itu kencang sekali Shangri-La itu. Paling seru itu pas lagi salon sepi, kita tuh belajar banyak hal kayak catok. Pokoknya kayak belajar alat-alat salon yang baik dan benar. Terus kadang kita bikin TikTok bareng manajer waktu itu pernah. Itu pengalaman seru pas istirahat sih. Kalau istirahat kita kan keluar, naik motor, beli makanan, kadang cengtri, kadang bawa satu-satu motor, terus makan di satu meja bareng-bareng. Terus gue pernah pengalaman gue itu jatuh diketahui sama mereka sambil videoin.
Jadi ceritanya ada satu yang sakit, itu tuh gantian sakit ya. Si pertama sakit, terus gak lama si kedua sakit, kayak gitu di tempat PKL. Sampai yang terakhir tuh April, dia sampai pakai bye-bye fever di kereta tuh kayak kasihan banget, kayak orang mau pingsan, tapi gak dikasih tempat duduk. Terus karena gue gak kuat, badan gue tuh kayak gitu banget kan. Akhirnya gue ke stasiun Tebet tuh naik angkot, gue anyang-anyangan. Gue ke stasiun Tebet beli baby fever. Lu pada tau lah baby fever tuh yang ditaruh di jidat. Itu memalukan banget sih menurut gue. Kayak mukanya tuh kayak udah mau pingsan gitu kan. Cuman jadi yang peka guys, sedih banget sih. Dan untungnya gue pakai masker. Tapi gue gak suka sih tatapan orang tuh yang kayak iba gitu loh, yang kayak kesian sama gue. Padahal gue cuma pusing bro. Udah. Ada fotonya nggak? Nggak. Ceritanya ada yang lempar guys. Masih ya. Kunci data cepat sedikit loh. GWS, aku. Hari keempat berlima. Halo. Halo guys. Halo guys. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu dimana tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu. Batas naluri bahaya. Kena tingginya melebihi logika. Jadi kita itu lagi mau ngerujak. Kita tuh lagi terus kita tuh kayak mau muntah gitu. Jadi yang gue harapin semoga kita semua bisa sukses di jalannya masing-masing. Semoga kita semua masih bisa terus bersilaturahmi. Terus semoga kita dikasih jodoh yang baik. Dan yang pastinya semoga kita bisa membawa nama SMK Negeri Kota Tangerang lebih luas lagi.
Pertama, jagalah nama baik sekolah. Kedua, jaga nama baik keluarga lu, jaga nama baik lu. Terakhir, jaga nama baik perusahaan yang lu tempat kerja nanti. Jangan pernah lupain perjuangan kita yang kita udah jalan bareng-bareng, dan pada akhirnya kita emang harus pisah karena setiap pertemuan ada perpisahan. Maafin gue belum bisa jadi temen yang terbaik buat kalian. Untuk teman-teman yang di organisasi OSIS, makasih juga maksudnya atas kerjasamanya, kita udah bareng-bareng kelas 10 dan bahkan sampai 3 tahun sekarang. Untuk teman-teman gue, semoga kalian semua sukses. Semoga kalian semua bisa ngeraih cita-cita kalian. Jangan lupain anjir pengalaman enak-enaknya, sedih-sedihnya kita di sini, asem pahitnya kita di SMK. Buat teman-teman nanti sukses terus ya. Jangan lupa balik lagi ke sekolah buat reuni. Jangan lupa satu sama lain, keep in touch. Terus nongkrong aja kayak biasa, nggak usah kehalang gengsi, udah lama gak ketemu canggung. Dengan adanya kita beda jalur setelah lulus sekolah, ada yang kuliah dan ada yang kerja, semoga itu bukan menjadi hambatan dan menjadi alasan kita untuk gak ketemu lagi. Dan semoga kita bakal bisa berteman sampai tua nanti, sampai punya suami dan punya anak. Semoga kita bisa bikin brand fashion bareng. Amin. Jangan ada yang nikah duluan ya, gue nggak mau denger kalian jual pop es. Apapun masalahnya, tetap selesain bareng-bareng. Dan juga janganlah sampai miskomunikasi, karena miskomunikasi itu awal dari semua permasalahan. Ada satu quotes mengatakan, Richard Branson pernah mengatakan bahwa jika ada seseorang menawarkan kesempatan yang bagus kepadamu, tetapi kamu tidak yakin untuk mampu, terima sajalah. Dan belajarlah caranya sambil berjalan. Terima kasih. Semoga apa yang kalian mau di hari ini dan kemarin akan tercapai di suatu saat nanti. Tuhan pasti bareng sama kalian terus kok. Dan jangan lupa buat terus berdoa, terus berusaha, dan pokoknya kasih yang terbaik aja. Tetap semangat, kejar mimpi-mimpi. Terus sukses terus ke depannya buat karir-karir kalian. Udah, gue nangis beneran kan. So, see you on top guys. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Hanya diam menatap langkahmu. Pada kesempatan ini saya mau cerita perjalanan saya sebagai guru dan kepala sekolah di SMK Negeri 3 Kota Tangerang. Dulu datang ke SMK 3 Tangerang ini sudah pernah mengabdi di salah satu sekolah, namanya dulu SMKK di Jawa Timur, karena SK pertama ibu ada di Jawa Timur, yaitu di Jember dari tahun 1989. Sekitar 3 tahun ibu mengabdi di SMKK dulu di Jember, terus ibu pindah ke Kota Tangerang ini di tahun 1992. Sampai sekarang ibu ada di SMK 3 Tangerang. Nah, itu udah berapa tahun? Berarti sekitar 32 tahun, jadi ibu ada di SMK 3 ini. Perjalanan ibu yang pertama datang ke SMK 3 ini sebagai guru tata busana. Kemudian SMK 3 membuka jurusan tata kecantikan, ibu alih keahlian ke tata kecantikan, sehingga sampai akhir ibu jadi
guru, ibu masih sebagai guru tata kecantikan. Kemudian ibu ada promosi sebagai kepala sekolah. Yang pertama ditempatkan di SMK 8. Di situ sekolahnya lebih ke jurusan teknik tahun 2011. Nah, ketika ibu menjadi kepala sekolah di SMK 8, tetap ibu punya kewajiban mengajar sesuai dengan sertifikasi ibu, yaitu di SMK 3. Jadi secara garis besar, secara administrasi ibu tidak tercorot di SMK 3. Dan berikutnya tahun 2014 ibu pindah sebagai kepala sekolah SMK 3 sampai sekarang. Itu perjalanan ibu dan banyak hal ya, dinamikanya menjadi kepala sekolah di mana tempat kita dibesarkan dari awal karir, selain halangan-halangan atau hal-hal yang sangat sulit disampaikan karena kami harus bekerja sama dengan teman-teman yang tadinya sebaya atau teman-teman sahabat, terus menjadi kepala sekolah. Itu ada ada kesulitan khusus, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan karena teman-teman semua guru staf TU yang ada di SMK 3 ini sangat mudah untuk dikolaborasi dan sangat menjunjung etika dan estetika serta norma-norma baik kedinasan maupun norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Saya bangga dengan tim guru-guru TU SMK 3 karena SMK 3 ini bukan sekolah yang tanpa prestasi. SMK 3 ini panjang perjalanannya menjadi kepala sekolah, baik dan juga jadi guru, penuh prestasi karena kerja keras dan kerja yang sungguh-sungguh dari semua bapak ibu guru. Dan juga saya bangga menjadi kepala sekolah SMK 3 dan menjadi guru SMK 3 karena murid-muridnya juga, siswa-siswanya juga itu relatif patuh terhadap peraturan-peraturan, karena di sini mungkin ya korelasinya itu karena pariwisata, jadi lebih soft, lebih menjunjung tinggi etika dan estetika. Istilahnya mah hospitality gitu. Jadi kalaupun ada hal-hal yang keluar dari konteks, keluar dari norma, itu sangat limit, sangat kecil dan bisa diatasi. Tidak perlu kan energi yang terlalu besar untuk mengatasi hal kenakalan-kenakalan yang ada di sekolah. Itu saja kali ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya ingin cerita, tapi nggak cerita ya, sebenarnya pesan-pesan bersama ibu kepala sekolah. Sebenarnya banyak karena saya di sini dari tahun 2010 ya. 2010 saya Bu Enda itu masih menjadi guru tata kecantikan. Itu pesannya ya, tentunya saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena ya sangat banyak di saat ini. Mungkin ya sama Bu kepala juga kebetulan bertetangga, jadi ya menyenangkan masih bisa bercanda dengan beliau. Ya termasuk saya yang gimana ya, paling menurut saya paling bawel kan, paling berisik, jadi yang sering diomelin lah, mohon maaf untuk sekolah selama ini mungkin saya ada kesalahan, dimaafkan, dan terus bimbing saya. Ibu sudah siul, kemudian kesannya mungkin buat ibu kepala tetap semangat, sehat terus, karena saya dapat ibu mau pulang kampung mungkin, jadi ya Bu ya, jadi sehat terus, jangan lupa sama saya, terutama sama keisengan saya mungkin. Terima kasih selama ini untuk Ibu yang sudah membimbing saya, sangat penting
atasan, teman, dan ibu yang sangat luar biasa. Seorang kepala sekolah yang sangat bertanggung jawab, berdedikasi tinggi, dan seseorang yang selalu mengayomi bagi anak buahnya. Dan terutama beliau adalah panutan bagi kami yang masih menjadi junior di SMK 3. Kemudian selamat memasuki Purna Bakti Ibu. Semoga Ibu Endah selalu sehat, selalu bahagia bersama dengan anak, mantu, dan cucunya. Selamat berbahagia. Kemudian untuk anak-anakku siswa kelas 12 yang sebentar lagi akan keluar dari SMK 3, selamat berjuang. Raihlah cita-citamu setinggi langit. Di luar sana banyak sekali hal-hal yang bisa kalian lakukan. Gapailah ilmumu, gapailah cita-citamu. Kemudian satu lagi pesan dari Ibu, kalau ketemu dengan gurumu, karena guru-gurumu ini sudah sebagian besar yang sudah agak tua, agak tua, jadi sapalah gurumu, sebutkan namamu dan kamu sapa. Itu saja yang Ibu bisa disampaikan. Terima kasih. Menurut saya kepemimpinan Ibu Endah Resmiati sebagai kepala sekolah selama hampir 10 tahun ini sangat positif karena banyak sekali kemajuan, terutama sarana dan prasarana yang nampak sekali ya kemajuannya. Kemudian prestasi siswa juga tetap terjaga sehingga SMK 3 tetap dipandang sebagai sekolah unggulan dalam banyak hal dengan berbagai programnya. Kemudian tentang siswa angkatan 2023-2024 ini saya menilai memang ada kelemahannya karena awal mereka kelas 10 dan 11 masih pandemi, jadi ada sedikit pesan di guru bahwa adab sopan santun siswa angkatan ini sedikit menurun. Tetapi secara keseluruhan masih cukup baik menurut saya. Ya, itu aja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada orang tua kita, guru kita, mentor kita, pimpinan kita, Dr. Endah Resmiati MSI yang telah banyak memberikan warna ya di SMK 3 Tangerang sehingga bisa maju, bisa berkembang. Ini adalah berkah perjuangan, berkah pemikiran daripada Ibu Endah Resmiati MSI, sehingga kami merasa kehilangan lah sosok beliau sebagai tokoh inspiratif untuk memajukan SMK 3. Semoga seluruh pengabdian Ibu Endah selama di SMK 3 Tangerang menjadi amal soleh dan menjadi kenangan yang tak terlupakan buat kita semua. Kemudian bagi anak-anakku yang Bapak cintai khususnya angkatan 2024 ini luar biasa. Mereka sangat inspiratif juga, sangat aktif ya. Kemudian selalu senantiasa kompak ya, selalu disiplin. Harapan kami mudah-mudahan khususnya di angkatan 2024 ini menjadi anak yang sukses ya, menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang bermanfaat, artinya berguna ilmunya buat dirinya, buat keluarganya, buat bangsa, lebih-lebih negara. Harapannya semoga khususnya angkatan 2024 menjadi nomor 1 dan menjadi inspirasi kita semua, menjadi anak yang sukses, baik sukses dunia maupun sukses akhirat, sehingga bisa memberikan warna dan bisa memberi kontribusi buat bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.